Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Labudia, dosen di Akademi Ilmu Komputer Ternate, jurusan Akuntansi Studi Diploma 3 Teknik Komputer. Itu saya akan paparkan penelitian saya yang dipublikasikan itu nah, ini merupakan data diri untuk bidang penelitian. Itu untuk jurnal pertama, itu komunikasi kooperatif AF dengan relay AF untuk daerah lintang rendah. Dan jurnal kedua, jurnal pertama itu dengan topik dengan tujuh komunikasi kooperatif AF dengan relay AF untuk daerah lintang rendah. Yang jurnal kedua, optimalisasi jaringan kabel dengan metode RSSI di Ternate. Nah, untuk penelitian yang pada tahun 2015, yaitu dengan topik komunikasi kooperatif AF dengan relay AF untuk daerah lintang rendah. Penelitian ini membahas tentang bagaimana komunikasi dilakukan pada frekuensi AF, di mana frekuensi AF itu rentangnya itu dari 3 MHz sampai 30 MHz. Nah, dan relay yaitu di mana relay itu berfungsi untuk menerima dan mentransfer kembali atau memancarkan kembali dengan metode kerjanya itu amplify and forward, atau menguatkan sinyalnya itu dikuatkan dulu, diterima, dikuatkan dulu, setelah itu dikirimkan kembali. Nah, untuk pemancar yang dalam hal penelitian ini, pemancarnya itu ditempatkan di Surabaya dan tujuannya itu di Merauke. Namun karena kendala jarak, maka dirancanglah relaynya ditempatkan di Ternate, itu dengan jarak tertentu, dengan perhitungan tertentu, maka proses dalam penelitian ini adalah prosesnya itu disimulasikan untuk proses sinyal dari sumber sampai ke tujuan. Berikut penelitian yang saya akan jelaskan, yaitu penelitian mandiri tahun 2020, yaitu dengan topik optimalisasi jaringan nirkabel untuk di kampus ICON Ternate, di kampus saya sendiri, dengan tim pengusul. Saya ketuanya dan anggotanya adalah Ibu Susanti, Pak Setului, dan Pak Iswan. Nah, untuk penelitian ini sudah saya terbitkan, yaitu dipublis pada 4 April 2021. Nah, namun di jurnal tercatat pada bulan Maret 2021, seperti ada slide saya yang saya tunjukkan, itu dengan topik publikasi yang penelitian yang saya publikasikan dengan topik ini merupakan subtopik ya dari penelitian mandiri saya, yaitu optimalisasi yang saya ambil itu untuk dengan metode RSSI, di mana RSSI ini sinyal yang diterima apakah dayanya besar atau dayanya kecil. RSSI sendiri adalah Receive Signal Strength Indicator atau RSSI.
Berikut akan saya jelaskan, nah topiknya optimalisasi jaringan netkabel dengan metode RSSI di IP Ternate. Latar belakangnya itu jaringan wireless di kampus Icom itu seperti pada gambar yang saya tunjukkan, eh, area di lingkungan kampus itu belum optimal karena masih ada titik buta atau tidak terjangkaunya jaringan netkabel atau WiFi. Seperti pada kelas belajar, ruang perpustakaan, ruang biro administrasi, dan tempat istirahat atau tempat nongkrong saat penat di area kampus itu sendiri. Sehingga dibutuhkan optimalisasi agar jangkauannya merata di setiap titik. Nah, tujuan melakukan optimalisasi jaringan nirkabel dan titik buta ini karena area titik buta ini membuat pengguna jaringan nirkabel tidak nyaman dikarenakan pengguna harus mendekat ke akses point atau WiFi, sumber WiFi agar dapat mengakses jaringan internet maupun intranet. Jadi tujuannya itu melakukan optimalisasi. Nah, manfaat yaitu pengguna jaringan nirkabel di kampus ICOM memperoleh kemudahan dalam akses jaringan. Dengan optimalisasi, maka area kampus dapat tercakup dalam layanan nirkabel. Nah, penelitian ini pengukuran RSSI yang dipancar oleh perangkat akses point pada titik terdekat dideteksi menggunakan aplikasi wireless mode. Nah, seperti yang ditunjukkan di gambar, yaitu adalah aplikasi wireless mode di mana terdapat SSID, MAC address, dan daya sinyal yang diterima, frekuensi yang digunakan, kanal berapa yang dipakai, kecepatannya berapa, dapat ditujukan. Nah, metode yang digunakan yaitu metode RSSI. Yang SSI itu merupakan RSSI itu merupakan ukuran seberapa baik perangkat yang digunakan untuk menerima sinyal dari akses point. Ya, ini adalah sebuah nilai yang berguna untuk menentukan apakah sinyal yang diterima dari WiFi atau akses point sudah cukup untuk untuk mengakses jaringan kabel dengan baik. Belum. Nah, ini adalah sumber referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Jika daya sinyal diterima pada rentang, maksudnya pada apa namanya, daya maksimalnya minus 30 dBm, maka kualitas sinyalnya itu amazing atau dapat diterima dengan maksimal jika klien sangat dekat dengan sumber sistem itu sendiri. Daya sinyal atau RSSI pada rentang atau pada apa namanya angka minus 65 dBm, maka kualitasnya adalah very good. Nah, penggunaannya yaitu voice, apa namanya, streaming video, terus apa namanya, apa penggunaan yang berhubungan dengan jaringan nirkabel atau WiFi. Terus keterangannya itu daya sinyal ini untuk kebutuhan aplikasi pengiriman paket, data yang handal, dan itu di apa namanya, di angka minus 70 dBm masih oke untuk kegunaan yang standar yaitu email dan web. Kita lakukan browsing seperti biasa, itu masih oke kalau di angka minus 70 dBm. Masih bisa diandalkan lah. Kalau di angka minus 80 dBm, nah, tidak bagus. Jadi harus ditingkatkan. Apalagi kalau di angka minus 90 dBm, sangat-sangat tidak bagus. Sudah mendekati, kalau di ilmu komunikasi, ilmu telekomunikasi itu sudah mendekati noise floor, tidak digunakan. Nah, analisis sistem yang berjalan seperti pada gambar saya tunjukkan bahwa ada bulatan-bulatan merah tulisannya dari R1 sampai 18.
1920, yaitu proses penerima, di mana akses poinnya hanya satu di daerah tengah. Di daerah tengah saya tunjukkan dengan kursor. Sorry, oke. Nah, daerah tengah, sehingga sinyal yang diterima ini sangat-sangat terbatas. Misalnya pada daerah eh, bagian belakang maksudnya di belakang gedung itu kan masih ada gedung 2 lantai, yaitu di lantai 1 itu masih dapat di R15 itu masih dapat daya minus 65 dBm, namun di lantai 2 masih sudah tidak layak lagi karena memperoleh nilai minus 75 dBm. Namun di ruang sebelah di penerima 20 atau dengan simbol R20 tidak dapat memperoleh sinyal sama sekali. Nah, berikut adalah saya lakukan desain atau saya lakukan proses optimalisasi dengan desain yang baru, yaitu penempatan akses point pada titik-titik tertentu, di mana pengguna dapat mengakses dengan leluasa atau memperoleh daya sinyal yang bagus. Nah, jadi untuk titik-titik penerima yang diberikan simbol bulatan merah atau ada warna merah atau keunguan, nah daya sinyal dari minus 55 dBm, minus 50 dBm sampai dengan ada yang terendah minus 61 dBm. Oke. Nah, untuk kesimpulan, jadi para penelitian ini disimpulkan bahwa sebelum optimalisasi jaringan nirkabel, akses point AP atau AP yang terpasang hanya satu titik saja di kampus itu, sehingga pada area tertentu itu tidak memperoleh akses jaringan. Sehingga saya lakukan optimalisasi dengan penelitian saya ini. Data menunjukkan bahwa optimalisasi jaringan kabel di kampus Icon Ternate berhasil dengan RSSI atau daya yang diterima dari yang paling kecil yaitu minus 61 dBm sampai dengan yang paling besar daya yang diterima itu minus 44 dBm dengan kategori very good. Baik, terima kasih. Apa namanya? Terima kasih sudah saya tunjukkan penelitian yang saya lakukan dan manfaat, tujuan, dan latar belakang sudah saya paparkan. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.